Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita ini lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan saya membawakan doa agama Kristen. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga atas kasih dan karunia-Mu Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami ingin melakukan konseling individual terhadap korban bencana yang mengalami trauma Bapa. Kiranya Engkau menyembuhkan dan memperbaiki supaya kehidupan mereka lebih baik lagi. Untuk kegiatan ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati sehingga di dalam video ini tidak mendapatkan begitu banyak masalah, Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Nah, perkenalkan, nama saya Christine Tambunan. Saya sekarang berada di Badige dan saya ingin mengetahui nih untuk selanjutnya saya bisa memanggil saudari itu seperti apa? Bagaimana untuk memudahkan kita, saya memanggil kakak dengan sebutan kakak, dan kakak memanggil saya dengan nama saya, yaitu Weni. Oh, baik, berarti Weni ya. Nah, jadi bagaimana kabarnya hari ini, Weni? Alhamdulillah baik, Kak. Puji Tuhan ya. Jadi Weni, tujuan pertemuan kita pada hari ini itu melakukan konseling individual secara online. Nah, ini berfungsi atau untuk bertujuan itu untuk membantu Weni untuk meminimalisir masalah yang sedang dihadapi Weni. Nah, apakah saudari Weni bersedia melakukan konseling individual ini hingga selesai? Saya bersedia, Kak. Baik, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang Weni hadapi saat ini. Saya ingin mengetahui apa saja sih hal-hal atau permasalahan yang Weni alami saat ini. Bisa dijelaskan atau diceritakan? Baik, jadi Kak, masalah yang sedang saya alami saat ini itu adalah rasa takut juga rasa cemas akan terjadinya bencana susulan. Seperti yang kita ketahui ya, bahwasannya kan daerah saya baru aja terjadi bencana. Nah, hal tersebut itu membuat saya trauma, takut, dan cemas kalau nantinya bencana itu akan datang lagi. Seperti itu, Kak. Baik, jadi menurut Weni, apa saja sih faktor penyebab dari masalah yang saat ini Weni rasakan? Mungkin rasa takut yang saya rasakan ini terjadi karena saya menyaksikan ya Kak, seperti apa kejadian tersebut yang sangat mengerikan dan pada akhirnya membuat saya takut kalau kejadian itu datang lagi dan kejadian itu selalu terngiang Kak di pikiran saya. Seperti itu Kak. Berarti perasaan Weni itu saat ini itu takut ya, trauma melihat kejadian tersebut karena dilihat secara langsung seperti itu ya. Nah, jadi menurut Weni lah, bagaimana sih dampak yang terjadi dalam diri Weni karena masalah ini?
dampaknya kegiatan saya sehari-hari itu jadi agak sedikit terganggu ya Kak, karena setiap melakukan kegiatan apa-apa tuh pasti kepikiran sama kejadian itu, dan setiap malam tuh kayak pasti saya overthinking, takut, cemas gitu kalau kejadian itu keulang lagi dan banyak memakan korban. Seperti itu Kak. Baik, berarti Weni apa ya? Overthinking ya, takutnya kejadian itu datang lagi, mengakibatkan Weni juga jadi semakin cemas ya, semakin cemas. Nah, jadi upaya apa sih yang udah Weni lakukan untuk meminimalisir permasalahan ini? Kayaknya yang pernah saya lakukan kayak saya mencoba untuk positive thinking ya Kak, kayak udah nggak apa-apa, nanti semuanya bakal baik-baik aja, tapi ya tetap aja gitu overthinking itu pastinya datang lagi, kepikiran lagi, karena emang kejadian itu benar-benar saya saksikan ya Kak. Saya benar-benar takut, trauma, cemas gitu kalau kejadian itu keulang lagi, karena kejadian itu benar-benar banyak makan korban Kak. Menurut kakak bagus ya solusi yang atau upaya yang dilakukan Weni, karena berpikir bahwa harus berpikir yang positif, tidak supaya walaupun sebenarnya overthinking itu tetap ada, cuman kan sudah lebih baik ya kan. Nah jadi dari beberapa alternatif nih yang sudah jadi dari upaya yang dilakukan Wendy tadi itu bagus ya kan. Nah mungkin kakak sarankan itu bagaimana sih kalau Wendy itu melakukan kegiatan-kegiatan yang menggerakkan tubuh, misalnya mungkin mengajak lebih berinisiatif untuk lari dari zona yang Wendy alami, misalnya mungkin dengan melakukan olahraga bersama saudara, keluarga gitu ya, teman-teman terdekat, atau mungkin bisa juga Wendy melakukan atau mengajak teman-teman itu berkumpul di rumah, bermain untuk menghilangkan sedikit kecemasan Weni, sedikit overthinking yang Weni alami. Mungkin bisa juga Weni itu mungkin lebih misalnya kalau berada di dalam rumah, mungkin kan saat overthinking itu datang, mungkin Weni bisa menulis di buku diary atau di buku, menuliskan permasalahan yang Weni hadapi. Secara tidak langsung itu bisa mengurangi kecemasan overthinking atau overthinking yang Weni rasakan. Nah, jadi dari beberapa alternatif nih yang kakak sarankan nih, apa sih yang menjadi pilihan utama Weni untuk kedepannya, untuk Weni lakukan? Ini yang saya lakukan untuk kedepannya dari beberapa alternatif yang kakak katakan tadi adalah dengan melakukan berkumpul bersama teman atau orang-orang terdekat saya, Kak. Karena dengan begitu saya harap saya bisa melupakan kesedihan, rasa trauma, dan juga cemas yang saya alami, dan untuk kedepannya rasa trauma, cemas, dan overthinking ini bisa hilang, begitu Kak. Baik, jadi nih saya kakak rasa itu Weni yang udah Weni lakukan itu untuk mengatasi permasalahan yang Weni hadapi itu sudah sungguh baik, sudah sangat baik ya, karena bisa sedikit memperkecil rasa cemas atau overthinking yang Weni rasakan. Nah, kakak juga mengucapkan terima kasih banyak ya, karena Weni sudah mau berbagi cerita, menceritakan masalah yang Weni alami. Nah, apa yang Weni lakukan saat ini itu adalah tindakan yang berani, tindakan yang sangat cerdas, sangat patut dipuji, karena berani ya, karena untuk mengubah
kehidupan Wendy itu bisa menjadi jauh lebih baik lagi. Semoga kedepannya masalah yang kamu atau Wendy alami saat ini dapat teratasi dan terminimalisirkan secara baik. Nah, setelah kita diskusi nih hari ini, Kakak ingin tahu apa sih yang ada di pikiran Wendy setelah kita melakukan kegiatan ini? Saya berpikir bahwasannya sharing atau konseling individual ini sangat penting ya Kak untuk korban kejadian yang korban bencana seperti saya, karena dengan kegiatan ini saya menjadi tahu bagaimana cara meminimalisir masalah yang saya alami. Seperti itu, Kak. Baik, Kakak juga ingin nih bertanya, bagaimana sih perasaan yang Weni rasakan setelah kita membahas permasalahan Weni di kegiatan konseling individual ini? Saya merasa sangat senang karena bisa melakukan kegiatan ini, Pak, di mana kegiatan ini memberikan banyak manfaat pada diri saya, yaitu saya menjadi agak sedikit lega karena bisa bercerita kepada pendamping korban seperti kakak, dan saya bisa menemukan alternatif dari masalah yang saya alami. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Kakak juga senang nih melakukan kegiatan ini. Jadi kita sama-sama mengetahui solusi dari permasalahan yang Weni hadapi. Nah, dari sini bagaimana sih bagaimana sih Weni menyikapi kegiatan ini? Saya menyikapi kegiatan ini yaitu sangat apresiasi ya Kak, karena Kakak mendengar masalah saya dengan baik dan juga membantu mencarikan solusi atau tawaran dari masalah yang saya alami ini dengan baik. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Kemudian apa sih tindakan yang Weni lakukan ke depannya? Tindakan saya ke depannya adalah dengan menerapkan alternatif atau tawaran yang kakak tawarkan tadi, yaitu lebih berani dan berpositif thinking terhadap keadaan saya, dan juga melakukan kegiatan berkumpul dengan teman-teman saya atau dengan orang-orang sekitar saya, agar rasa cemas, trauma, dan takut itu yang saya alami bisa segera terminimalisir dan segera terentaskan. Seperti itu, Pak. Baik, baik ya tindakan untuk kedepannya. Dan kakak juga ingin tahu nih, apa sih tanggung jawab yang tumbuh pada diri Weni setelah kita melakukan kegiatan ini dalam rangka membahas permasalahan yang Weni rasakan? Tanggung jawab yang dapat saya bangun dari kegiatan ini adalah saya akan mencoba menghilangkan rasa cemas saya dan takut saya terhadap kejadian yang telah saya alami, dan juga menumbuhkan pemikiran bahwasannya semuanya akan baik-baik saja. Baik, baik, nggak terasa ya kegiatan kita ini sudah mulai sudah hampir selesai, sudah selesai pula. Kakak mengucapkan banyak terima kasih karena Weni sudah bersedia berpartisipasi dalam kegiatan kita hari ini. Saya juga berharap bahwa permasalahan Weni ini cepatlah teratasi dan permasalahan kawan-kawan Weni yang ada di sekitar Weni. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, untuk kasih dan karunia yang Kau berikan Tuhan. Tuhan, terima kasih kami telah selesai menyelesaikan kegiatan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati dan menyertai kami. Tuhan, kepada mereka yang sedang mengalami trauma, depresi, cemas akibat bencana alam yang mereka hadapi saat ini, kiranya Engkau selalu melindungi dan menyertai mereka supaya mereka mendapatkan berkah-Mu supaya menjalankan kehidupan mereka lebih baik lagi. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Dan untuk orang-orang yang
sedang bermasalah pada hari ini, Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Dan kepada juga orang tua kami, keluarga kami yang sedang bekerja pada hari ini, Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, memudahkan rezeki mereka, sehingga kami bisa menjalankan kehidupan kami menjadi jauh lebih baik lagi dan semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Amin. Selamat berjumpa, Weni. Sampai berjumpa lagi, Kak.